Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ingkar as-sunnah, mengenai ingkar sunnah, kita mesti mengetahui definisinya terlebih dahulu. Karena definisi merupakan bagian yang terpenting yang kadangkala dilupakan orang. Jadi orang itu terlalu lampau jauh membahas ke perincinya, akan tetapi definisinya saja dia tidak tahu. Maka begitu pentingnya definisi. Nah, definisi ingkar sunnah Nabi, ingkar itu berasal dari kata ankara yunkiru inkaron, yang artinya penolakan atau tidak mengakui. As-sunnah yaitu sesuatu apapun yang diidhafakan, yang dinisbatkan kepada Nabi, baik secara keseluruhan. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad secara keseluruhan, baik perkataannya Nabi, baik perbuatannya Nabi, penetapannya Nabi, semua apapun yang dinisbatkan kepada Nabi itu disebut dengan sunnah. Jadi kalau secara istilah, ingkar sunnah ini adalah sebuah paham yang timbul di dalam masyarakat Islam sebagai sikap menolak terhadap sumber ajaran yang kedua yang telah disepakati oleh ulama adalah hadisnya Nabi, sunnahnya Nabi. Karena hukum Islam ini diambil, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa paham yang dianya tidak menerima hadis Nabi, tidak menerima sunnah. Mereka hanya menerima Al-Quran saja dengan pendapat, dengan argumen mereka. Yang pertama argumennya adalah mereka mengambil dari ayat Al-Quran bahwa dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai landasan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini argumen mereka yang pertama, sehingga mereka menolak sunnah, Lalu kemudian mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki otoritas, tidak berhak untuk menerangkan Al-Quran, untuk menjelaskan Al-Quran, karena mereka beranggapan bahwa Nabi itu tugasnya hanya menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya, tidak ada berhak Nabi Muhammad menjelaskan. Dan inilah dua pendapat yang kami sampaikan di antara pendapat-pendapat yang lainnya, argumen-argumen mereka, sehingga mereka menolak sunnah atau menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi, lalu kemudian itu argumen-argumen mereka. Nah, sejarahnya muncul itu dimulai dari sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Imran bin Husain. Cerita ini itu dituturkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri pada abad ke-110 Hijriah. Jadi dituturkan bahwa ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain, ini sedang mengajar di suatu tempat. Tiba-tiba datang seseorang kepadanya. Lalu kemudian orang itu tiba-tiba datang melarang Imran bin Husain ini mengajar hadis, dan dia beranggapan dan dia menyarankan kepada Imran bin Husain untuk mengajar Al-Quran saja. Lalu dijawab dengan tegas oleh Imran bin Husain, "Wahai Anda, seandainya engkau dan kawan-kawanmu hanya berpegang teguh pada Al-Quran, mengambil pedoman atau hukum hanya berasalkan dari Al-Quran, maka coba engkau lihat dan coba engkau temukan, adakah penjelasan di dalam Al-Quran bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat.
Dan adakah dalam Al-Quran bahwa penjelasan bahwa tawaf itu 7 kali? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar jawaban daripada sahabat Nabi Imran bin Husain ini, orang tersebut sadar. Akhirnya dia tidak lagi menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang hadirin, kita harus mesti tidak hanya berpegang teguh pada Al-Quran, mengambil landasan hukum hanya pada Al-Quran, karena itu adalah sebuah kesesatan. Karena bagaimana kita mengetahui cara sholat kalau tidak melihat hadis, ya, tidak menerima hadis. Jadi kalau berpegang teguh pada Al-Quran saja, bagaimana kita bisa melakukan amal-amalan ibadah yang sekarang kita lakukan dan kita anggap bahwa itu bernilai pahala di sisi Allah kalau kita hanya berpegang pada Al-Quran. Maka itu tugasnya kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai pendakwah, ya, yang dianya profesi sebagai pengajar. Maka ajarkan kepada anak didik Anda, kita semua kalau punya keluarga, kita ajarkan keluarga kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.